harus pengacaramu. Kalau kau Paula menjadi asisten Bang. Bilis mundur. jadi gini, saya sudah puluhan tahun setiap ada ketidakwajaran dalam penerapan hukum dan juga penerapan ketidakadilan, saya selalu ikut bersuara. Ya, sudah puluhan tahun. Yang saya tolong itu sudah ratusan, mungkin mendekati 1000 kali. Ya, jadi setiap ada hal yang sangat tidak masuk di akal dari segi hukum, saya bersuara. Ya, suatu saat sekitar beberapa hari lalu, saya lagi di Bali, tiba-tiba aku dapat kiriman video di mana hakim yang adalah juru bicara dari Pengadilan Agama memberikan penjelasan bahwa gugatan cerai terhadap Paula dikabulkan dengan alasan katanya Paula itu istri durhaka dan ada pihak ketiga. Itu dalam hukum itu tidak ada. Di dalam undang-undang, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, hanya ada alasan berzina. Hanya ada alasan berzina. Tidak ada durhaka, tidak ada laki-laki lain. Harus dibuktikan ada perzinahan, yaitu harus dibuktikan ada persetubuhan. Harus ada saksi. Itu namanya berzina. Ya. Kalau saya tanya Paula, jawaban Paula ini nih. Nah, ada bukti apa? Ya, Paula bilang gini. Pagi Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama. Tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Itulah WA DM dari Paula ke saya. Saya tanya cowok itu siapa? Cowok itu adalah tamu keluarga, tamu dari suaminya juga dan nginap di rumah itu. Ya kalau ada tamu nginap di rumahmu sebagai nyonya rumah, masa nggak boleh ngobrol? Hanya sebatas itu. Jadi yang kedua ada katanya asisten yang sentimen sama Paula, dia kasih tahu ada cowok itu pernah WA isinya kangen. Nah ini kata kangen ini kan. Kalau Hotman ngirim sama istri orang bisa ribuan kangen. I miss you. Tapi kan itu bukan perzinahan. Dan belum tentu itu merupakan bukti perselingkuhan. Artinya kalau memvonis seseorang harus karena ada kepastian bukti. Apalagi mengumumkan ke publik itu salah total. Makanya saya bilang sama Paula, kamu jangan ke komisi yudisial karena substansi hukum komisi yudisial tidak berwenang. Laporkan aja jubir pengadilannya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, saya bilang. Sekali lagi, saya bilang sama Paula di awal saya udah bilang, karena saya juga tidak berusaha chat dia, saya tidak berniat menjadi pengacaramu, tapi suara-suara saya akan sangat berpengaruh untuk membentuk opini publik, karena di Indonesia ini no viral no justice. Itu sekali lagi saya bilang, jangan ya. Dan dia ngerti. Bahkan saya bilang, kalau kau konferensi pers harus pengacaramu. Kalau kau butuh saya untuk pendamping nggak apa-apa, tapi saya tidak mau jadi pengacaramu. Ya klien saya kan ratusan kasus-kasus besar bisnis gitu ya. Tapi karena pengalaman saya sudah 38 tahun, 20 tahun dibimbing oleh orang asing, jadi logika hukum saya sangat tajam dan kebetulan saya selebriti yang followernya banyak banget, termasuk politisi. Bahkan Presiden Prabowo itu adalah klien saya 25 tahun. Sama keluarganya semua klien saya. Sampai sekarang keluarganya masih klien saya. Jadi apapun yang saya omongin di Instagram itu akan didengar, dibaca oleh para petinggi hukum di negeri ini. Bang, tapi kenapa harus ngobrol di kamar tamu? Ya, namanya tamu ya namanya bisa aja tamu kan. Ya bisa aja pas lagi lihat tamunya lagi beres-beres duduk ngobrol, nggak apa-apa dong. Namanya tamu tidur aja dikasih dan pintunya terbuka. Intinya begini. Sekiranya benar pun ada perzinahan, sekiranya benar, tapi kan tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti, jangan pakai itu sebagai alasan. Itu loh. Kalau nggak ada bukti ya jangan dong, jangan bilang itu. Harusnya hakim pakai alasan
ada alasan lain, yaitu pertengkaran terus-menerus. Kan? Mungkin gara-gara itu mereka bertengkar, tapi alasannya bukan karena perzinahan. Pertengkaran terus-menerus itu adalah salah satu yang tepat dipakai oleh hakim dalam kasus Paula ini. Oke, Bang, dari Soal sendiri soal menawarkan